5 alasan jangan beli produk di Instagram. Teman-teman biasanya membeli produk di mana? Di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya, atau di Instagram? Aku sarankan untuk tidak membeli sesuatu atau produk di Instagram. Kenapa? Karena ada 5 alasan bagi kalian untuk jangan membeli produk di Instagram. Apa saja alasan itu? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you! Alasan yang pertama jangan membeli produk di Instagram adalah banyak fake account. Kalau misalnya ada toko yang bagus, misalkan namanya adalah toko bagus, itu toko yang sudah terkenal menjual berbagai macam hal gitu kan. Tapi ada banyak sekali fake account. Ada toko .bagus, ada toko bagus 123, ada toko bagus underscore, ada toko underscore bagus. Ada macam-macam fake account ini biasanya menjual produk yang mirip-mirip dengan toko bagus, toko yang aslinya, dan biasanya kita akan tertarik ke sana membeli produk di sana bukan di toko aslinya. Itu sangat bahaya sekali karena kita bisa tertipu dengan fake account itu. Kemudian yang kedua adalah fake foto. Well, di Instagram banyak sekali orang yang merepost atau meregrand atau memposting ulang postingan-postingan dari orang lain. Hal ini sangat mudah karena banyak aplikasi yang mendukung untuk fitur itu. Nah, fake foto ini akan menarik kita sebagai pembeli karena fotonya bagus, karena fotonya profesional, padahal itu bukan foto dia atau bukan foto dari toko tersebut, tapi foto di tempat lain. Katakanlah ada satu toko yang fotonya itu bagus-bagus banget. Ternyata dia tuh ngambil fotonya dari toko lain. Dan kita itu tertarik dengan toko yang fotonya bagus-bagus tersebut. Padahal itu bukan toko aslinya. Bukan produk milik dia. Nah, itu juga bisa menimbulkan kesalahpahaman dan terjadinya penipuan di sana. Bisa jadi fotonya bagus, tapi barang yang dikirim itu ternyata tidak sesuai. Karena fotonya ngambil dari orang lain dan produknya adalah produk cacat yang dia buat sendiri. Nah, itu hati-hati teman-teman. Makanya jangan mudah tergiur dengan foto yang bagus. Kamu harus cek dulu keasliannya, kebenarannya, dan produk-produknya seperti apa, kayak gitu, oke? Kemudian yang nomor 3 adalah testimoni palsu. Nah, testimoni palsu ini banyak sekali dimainkan oleh para penjual di Instagram sebenarnya. Karena Instagram itu basicnya adalah sosial media, bukan tempat jualan. Makanya orang itu butuh diyakinkan selain dengan foto tadi, juga dengan testimoni biasanya. Tapi bagi produk yang baru atau toko yang baru itu susah mendapatkan testimoni kan. Nah, biasanya ada testimoni yang berbayar. Ini aku nggak bilang semua ya. Ada beberapa akun-akun Instagram yang membayar orang untuk membuat testimoni palsu, atau dia menggunakan fake account untuk membuat testimoni yang palsu, yang bukan testimoni dari customer yang sebenarnya. Sebenarnya mungkin dia belum dapat pesanan, tapi dia bisa dapat banyak sekali testimoni. So, hati-hati dengan testimoni itu. Pastikan kamu cek. Kalau kamu mau, tanyakan saja ke orang yang memberikan testimoni. Misalnya kamu kenal nih, atau ada akunnya nih, yang memberikan testimoni adalah si A. Tanyakan aja ke si A. Chat atau DM. Kayak gitu. Untuk memastikan. Karena banyak sekali testimoni palsu di Instagram. Yang nomor 4, ini hal yang fundamental yang menjadi alasan utama kalian jangan beli produk di Instagram adalah tidak adanya pihak ketiga. Seperti yang kita tahu, Instagram itu bukan tempat jual beli online, tapi tempat untuk bersosialisasi, sosial media. Makanya tidak ada kebijakan dari Instagram tentang penipuan atau transaksi jual beli online. Jadi kalau misalnya kalian ada penipuan, ya jangan salahkan Instagram. Kalian tidak bisa menuntut siapa-siapa. Ya udah, uang kalian hilang. Mekanismenya kayak gini. Kalau misalkan kalian beli di Instagram, kalian membayar produknya kemana? Bukan ke Instagram kan, tapi langsung ke suppliernya kan, atau tokonya. Langsung ke nomor rekening penjualnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah transfer uangnya ke penjualnya, apakah penjualnya punya kewajiban untuk mengirim? Enggak. Kenapa enggak? Karena enggak ada perjanjian itu. Di Instagram tidak dituliskan bahwa kalau misalkan jualan di sini harus mengirim, enggak ada kayak gitu. Karena memang fungsinya bukan tempat jualan, tapi tempat bersosialisasi. Dan kalau misalnya nih, kalian sudah mengirimkan uang ke supplier atau ke tokonya, ke penjualnya, dan penjualnya tidak ngirim, apakah kalian bisa menuntut? Nggak bisa. Dan penjualnya pun ya udah gitu loh. Mereka bisa buat berbagai macam fake account kalau misalnya akunnya dilaporkan karena kayak gini, tapi uang kalian nggak bisa kembali dan penjualnya bisa membuat fake account lagi. Beda kalau misalnya di
marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Mereka adalah pihak ketiga. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi jual beli, misalnya kita beli produk di si penjual, kita tidak langsung mentransfer ke rekening penjual kan? Kita mentransfer ke marketplace-nya, ke Shopee-nya, ke Tokopedia-nya, ke Bukalapaknya, ke Lazada, ke Blibli, dan sebagainya. Kita tidak mentransfer ke penjual. Jadi uangnya itu akan ditahan di pihak ketiga di marketplace itu, misalnya di Shopee. Ya uangnya akan ditahan di Shopee. Setelah barang diterima, barang kita terima, kemudian kita punya waktu biasanya antara 3 sampai 7 hari untuk mereview barang tersebut. Kalau misalnya kita tidak ada komplain selama 7 hari atau kita sudah setuju untuk mengkonfirmasi bahwa barangnya sudah diterima, baru uang yang ada di Shopee tadi dikirimkan ke penjual. Nah, sebelum kita puas dengan barangnya, misalnya nih barangnya salah, kita itu bisa komplain. Dan uangnya ini masih ada di Shopee, tidak di penjual. Jadi penjual harus bertanggung jawab biar uangnya bisa ke penjual. Jadi itu akan lebih aman karena uangnya itu tidak dipegang aku sebagai pembeli, tidak dipegang penjual, tapi ada pihak ketiga yang mengamankan transaksi itu. Yang nomor 5, yang terakhir adalah tidak ada pembanding. Tidak ada produk pembanding. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya di marketplace, di Shopee katakanlah, kita bisa melihat banyak sekali produk kan, di banyak sekali toko. Dan kalau misalnya kita sudah melihat satu produk, kita di bawahnya itu akan ada related produk atau produk yang sejenis atau serupa. Biasanya kan kita akan melihat produk lain yang serupa, membandingkan apakah ini produk yang benar ya, apakah ini cocok ya, apakah ini harganya yang paling murah ya. Kita bisa membandingkannya karena ada produk yang serupa. Tapi kalau misalkan di Instagram, kalau misalkan kita melihat produk, ya semua kalau misalkan kita scroll ke bawah, ya semua adalah produk dari toko itu. Tidak ada produk dari toko lain. Jadi kita tidak bisa membandingkan, oh apakah ini harganya murah, oh apakah ini harganya pas, apakah ini produknya sesuai. Kita tidak bisa membandingkan karena tidak ada perbandingannya. Lalu gimana kalau misalnya aku tertarik nih ingin beli produk di Instagram? Kalian tanyakan dulu apakah ada akun all shop-nya, maksudnya akun marketplace-nya, akun Shopee, akun Tokopedia, akun Bukalapak, dan sebagainya. Kalian tanyakan, kalau misalkan ada, beli aja di sana. Oke? Beli aja di sana biar tidak terjadi penipuan, karena banyak sekali teman-teman yang tertipu karena jual belinya di Instagram gitu loh. Kalau misalkan untuk mempromosikan produk di Instagram, it's okay. Tapi kalau untuk transaksi, usahakan jangan di sana, tapi di marketplace yang ada pihak ketiganya, oke? Kalau misalkan kalian ingin lihat video bisnis lainnya, kalian bisa cek link di description box di bawah. Ada banyak sekali video menarik dan gratis buat kalian, oke? Dan semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe!